Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, 2, 3, dan 4 tentang lingkungan sahabat kita. Before we start our lesson today, reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Air tanah, ada dua sumber pembentukan air tanah. Yang pertama, air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan. Yang kedua, air dari aliran air permukaan seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah, proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi air tanah adalah pertama, curah hujan. Kenapa curah hujan? Karena curah hujan itu meresap ke dalam tanah dan menyaring air hingga jernih. Lalu ada material batuan, lereng gunung, keberadaan tumbuhan dan vegetasi. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kegiatan manusia banyak mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Kegiatan manusia yang berdampak negatif tersebut sebagian berakibat pada berkurangnya air tanah. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, teksnya kalian bisa lihat di buku tema kalian di halaman 46. Dan kalian bisa membuat diagram seperti ini. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang. Coba tuliskan dalam diagram di atas ya. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pembelajaran 2. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Faktor yang mempengaruhi siklus air, yang pertama, pembangunan lantai beton. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, aktivitas perindustrian. Yang keempat, penebangan hutan secara besar-besaran. Yang kelima, pengambilan air tanah secara terus-menerus. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab peta pikiran. Kalian bisa membuat peta pikiran yang terdapat di teks pada buku tema kalian ya. Pola lantai gerak tari. Pola lantai dalam berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai dibagi menjadi dua. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan ke belakang. Beberapa contoh berikut garis pola lantai dalam gerak tari. Ada pola lantai diagonal, pola lantai segi lima, dan pola lantai vertikal. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Pembelajaran 3. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kalian bisa membuka buku di buku tema kalian ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Mengidentifikasi jenis perseorangan itu ada kelebihan dan kurangannya loh. Kalian bisa membaca sendiri ya. Karena dalam usaha perseorangan kita harus memiliki resiko yang kita punya. Contoh usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri perseorangan. Sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya di Indonesia.
setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-menurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Nah, adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Nah, hal ini kita dapat lakukan dengan cara, satu, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Yang kedua, mematuhi aturan dalam adat istiadat. Tiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat. Pembelajaran keempat tentang menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Nah, usaha kelompok itu biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang dan memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya loh teman-teman. Nah, beberapa contoh usaha kelompok. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ada firma, lalu ada persekutuan komanditer, lalu ada perseroan terbatas atau disebut dengan PT, ada koperasi. Menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman adat istiadat Indonesia. Kita juga harus melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Nah, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam loh teman-teman. Jadi, adat istiadat kamu harus dijaga dengan baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Syukron, sampai bertemu kembali.